You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Gila, ini bukan sekedar pertandingan. Ini adalah salah satu balas dendam paling brutal di dunia kickboxing. Dunia benar-benar diguncang ketika Takeru Segawa akhirnya menjatuhkan Rotang Jitmuangnon, petarung yang selama ini dikenal punya daya tahan seperti besi. Pertarungan ini bukan cuma soal menang atau kalah. Ini adalah misi penebusan. Kita semua masih ingat, di pertemuan sebelumnya Takeru dihancurkan hanya dalam 80 detik. KO cepat, tanpa ampun. Kekalahan itu jadi luka besar, dan sejak saat itu hanya ada satu tujuan, balas dendam. Masuk ke pertarungan kali ini, Takeru tampil sangat berbeda. Lebih tenang, lebih sabar, dan jauh lebih terukur. Dia tidak terburu-buru. Dia menunggu, membaca, lalu menyerang di waktu yang tepat. Sementara Rotang yang biasanya maju tanpa henti, terlihat sedikit berbeda malam itu. Memasuki ronde kedua, tensi mulai memanas. Disinilah titik balik terjadi. Takeru mulai menemukan ritmenya. Pukulan demi pukulan mulai masuk dengan bersih. Dan kemudian momen yang jarang terjadi akhirnya terlihat. Rotang mulai goyah. Sebuah pukulan keras membuatnya kehilangan keseimbangan, bahkan sempat terjatuh. Pemandangan yang hampir tidak pernah kita lihat sebelumnya. Dari situ pertanyaan mulai muncul, ada apa dengan Rotang? Beberapa spekulasi beredar, mulai dari kondisi fisik hingga isu internal yang mempengaruhi fokusnya. Tapi terlepas dari semua itu, satu hal yang jelas, Takeru datang dengan versi terbaik dirinya. Masuk ronde kelima, kondisi Rotang mulai menurun. Dan di menit 2:22 detik, Takeru melepaskan serangan tanpa henti. Pukulan bertubi-tubi, tanpa balasan. Wasit akhirnya turun tangan. Technical knockout, Takeru menang. Bukan hanya membalas kekalahan, tapi juga merebut gelar interim flyweight kickboxing. Dari kalah cepat menjadi menang dominan, sebuah transformasi yang luar biasa. Inilah bukti bahwa petarung sejati tidak pernah berhenti bangkit. Malam itu, dua raja bertemu dan mereka memberikan pertunjukan yang tidak akan dilupakan. Di sisi lain, laga seru juga terjadi antara Jojo melawan Simon. Mungkin tidak sebrutal pertarungan utama, tapi dari segi teknik, ini kelas tinggi. Simon datang dengan kepercayaan diri tinggi, membawa 5 kemenangan beruntun. Sementara Jojo lebih berpengalaman dan tidak bisa diremehkan. Di ronde pertama, Simon langsung menekan. Serangannya bervariasi, terutama tendangan yang sangat efektif. Jojo terlihat kesulitan dan lebih banyak bertahan. Namun di ronde kedua, situasi berubah. Jojo mulai beradaptasi. Ia mengubah ritmenya dan mulai berani menyerang balik. Dan kejutan pun terjadi. Jojo berhasil menjatuhkan Simon. Pertarungan jadi semakin seimbang. Masuk ronde ketiga, keduanya saling menyerang tanpa mundur. Serangan dibalas serangan, tidak ada yang mau kalah. Namun tidak ada KO yang tercipta. Akhirnya hasil ditentukan oleh juri. Dan dengan keputusan yang sangat tipis, kemenangan jatuh ke tangan Simon. Sementara Jojo harus menerima hasil pahit. Tren positifnya pun terhenti. Dua pertarungan, dua cerita berbeda. Satu tentang balas dendam yang tuntas, satu lagi tentang duel teknis yang ditentukan oleh detail kecil. Dan inilah yang membuat dunia combat sport selalu hidup. Penuh drama, kejutan, dan cerita yang tidak pernah habis. Menurut kalian, apakah ini salah satu comeback terbaik sepanjang sejarah kickboxing? Tulis pendapat kalian di komentar.